Tuh, ini adonan ayamnya lembut, gurih, lalu kulit pembungkusnya juga ini ekstra lembut. Cocok banget ya dimakan dengan sayur-sayuran dan juga kuah bening yang wangi. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sop matahari khas Solo. Pastinya sop ini juga jadi andalanku buat masakin keluarga. Bentuknya menarik, anak-anak suka. Dalamnya tuh udah ada ayam, sayuran. Jadinya lengkap nih buat bekal makan siang juga cocok. Nggak hanya itu, masaknya juga ini murah, nggak nyampe 15.000 per porsinya ya. Jadi pastinya tetap enak, bergizi. Apalagi salah satu bahannya ini adalah air minum biru yang hemat dan berkualitas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk kulit pembungkusnya. Ini aku pakai telur, tepung terigu, dan juga air serta kaldu ayam. By the way, kalau kalian cuma pakai telur doang juga itu bisa. Untuk adonannya di sini aku pakai ayam giling bagian paha ya. Kalian bisa pakai bagian dada atau kalau mau dicampur sama daging giling sapi juga itu masih bisa. Lalu supaya teksturnya nggak terlalu padat dan nggak terlalu seret ya, ini aku mau tambahin juga putih telur, bawang putih untuk aroma, tepung maizena, dan juga sedikit saus tiram. Lalu untuk bahan pelengkapnya ini ada wortel, sosis, jamur lember atau jamur kuping, soun yang udah direndam air dingin ya, jadi bukan direbus, dan juga daun bawang. Kalau kalian mau tambah jagung, kacang polong, atau jamur putih ya, jamur putih yang biasa ada di sop matahari itu juga pastinya bisa banget. Dan komponen yang terakhir udah pasti si kuah kaldunya ya, kita akan bikin yang bening. Dan ini aku mau yang versi praktis pakai kaldu ayam bubuk. Kalau kalian mau pakai tulang ayam juga bisa, nanti tinggal ditambahin bumbu-bumbu. Selain itu aku juga mau tambahin bawang putih, bawang merah untuk aroma, daun bawang, daun seledri, dan untuk masaknya nggak boleh ketinggalan, kita akan pakai air minum biru. Nah, kalian bisa lihat ya untuk bahan-bahannya ini tuh kurang lebih bisa 4-5 porsi. Dan untuk bahan-bahannya juga ini pastinya terjangkau ya, sekitar 50.000 juga ini mungkin nggak sampai, tergantung kalian belanjanya di mana gitu. Oke, langsung aja yang pertama ini kita akan siapkan dulu untuk si kulit sop mataharinya. Untuk kulit sop matahari ini ya, ini aku akan pakai telur. Sebenarnya kalau kalian cuma bikin telur dadar tipis itu juga bisa ya. Cuman di sini aku mau tambahin sama tepung terigu. Ini kaldu ayam bubuk ya supaya ada rasa. Tujuannya supaya pada saat nanti kena kuah tuh dia jatuhnya lebih lembut ya, anak-anakku lebih suka. Dan juga selain itu lebih lentur ya, lebih mudah untuk dibentuk. Nah, ini kita perlu aduk dulu sampai terigunya itu dia nggak ada gumpalan sampai larut. Tapi kalau sampai ada gumpalan pun bisa kalian saring, nggak masalah. Nah, kalau udah kayak gini nih baru kita tambahkan air. Jadi jangan di awal, takutnya nanti airnya kebanyakan dan lain sebagainya. Nah, untuk minum dan juga masak sehari-hari ini aku pakai air minum biru ya. Ini tinggal kita tambah aja airnya sampai si konsistensinya tuh dia cukup cair seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita masak aja ya. Siapkan wajan anti lengket. Boleh kasih minyak dulu sedikit untuk di awal ya, lalu tinggal kita tuang aja kurang lebih 3/4 ladle kayak gini. Nah, selanjutnya ini adonannya kita akan masak jadi seperti kulit risol gitu ya, kayak bikin dadar tipis. Ini aku pakai wajan anti lengket yang udah diberi minyak dan udah panas, baru kita tuang adonannya. Tuh, kalian bisa lihat kalau adonannya cukup cair, ini tuh gampang untuk diratakan. Tapi kalau terlalu kental kayak adonan pancake itu pasti susah ya, jadi bergerinjal gitu. Kurang lebih untuk satu resep gini ini kita bisa bikin 4-5. Ini aku bikin jadi 5 dadar. Selanjutnya ini aku mau siapin untuk kuahnya ya. Di sini bawang putih, bawang merah cukup digeprek, lalu tumis sesaat hingga wangi dan juga ada kecoklatan. Nah, kalau udah ini tinggal kita tambahkan air, sama aku juga pakai air minum biru. Supaya lebih wangi aku tambahkan pala, tapi pala opsional. Lalu daun bawang masuk, seledri masuk. Bumbu-bumbunya ada kaldu ayam bubuk, garam, gula, dan juga merica. Ya, ini kita biarkan dia dimasak hingga aromanya keluar. Nah, untuk jumlah airnya dikira-kira ya, ini aku mau bikin sekitar untuk 5 porsi.
Ini di awal aku pakai 1,5 liter air. Oh iya, ngomong-ngomong tentang air minum biru, ini aku mau share juga nih ya. Jadi tadi tuh aku sempat berkunjung ke depo air minum biru. Sekalian mau nyetok air minum biru buat minum dan juga masak di dapur. Jadi air minum biru ini tuh merupakan air minum isi ulang yang harganya murah tapi tetap berkualitas. Berasal dari sumber air pegunungan yang diproses dengan 100% teknologi ozon. Dari segi kualitas, air minum biru tuh setara air minum kemasan, namun harganya hanya sepertiganya. Selain itu, air minum biru juga sudah memenuhi uji teknis laboratorium setiap bulannya dari Dinas Kesehatan. Tuh, tempat deponya bersih dan pelayanannya juga profesional. Depo air minum biru sudah banyak dan tersebar di lokasi yang mudah dijangkau. Nah, pas banget ya, sekarang tuh lagi ada program loyalty air minum biru periode ketiga, di mana kita bisa kumpulin scan saat pembelian galon dan berkesempatan menangkan hadiah undian, yaitu 100 unit kompor freestanding dan juga 2 unit mobil listrik cooling REV long range. Selain itu juga ada giveaway menarik. Tonton video aku sampai akhir. Ini aroma pala, seledri, bawang-bawangan itu tuh udah keluar. Kalian bisa cicipin misalnya kalau mau lebih manis dan lain-lain bisa disesuaikan. Dan untuk bawang, daun seledri dan lain-lainnya ini kita bisa angkat. Oke, lanjut, ini kita akan potong-potong bahan-bahan untuk sop mataharinya. Yang pertama, ini untuk bagian tengah sop matahari aku mau pakai sosis. Ini aku pakai yang besar. Kalau kalian nggak ada sosis, mau pakai wortel juga itu masih bisa. Kalau sudah dipotong seperti ini, salah satu bagiannya ini kita mau belah ya, supaya nanti si sosisnya tuh ada corak. Lalu untuk sisa sosisnya, tenang aja, nanti kita akan gunakan untuk campuran daging ayam. Selanjutnya untuk wortelnya ini cukup diparut kasar. Kalau kalian mau potong kotak-kotak itu juga bisa, nggak masalah ya. Diparut kasar kayak gini tujuannya supaya lebih cepat matang juga. Jadi kan potongan kecil-kecil ya. Kalau wortel biasanya potongannya besar-besar tuh dia perlu waktu untuk memasaknya lebih lama. Jamur kuping juga ini sama, kita akan iris-iris. Terus supaya ada warna hijaunya ini aku pakai daun bawang. Kalau kalian mau pakai kacang polong juga itu bisa banget. Dan terakhir yang untuk warna putihnya di sini aku pakai soun. Kalau kalian mau pakai jamur putih ya itu juga bisa. Oke, selanjutnya ini siapkan daging giling. Aku pakai daging giling paha ayam. Kalau kalian mau pakai dada juga nggak masalah. Mau campur sapi juga masih bisa ya. Terus supaya wangi aku tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan atau diparut halus seperti ini. Tambahkan bumbu-bumbu mulai dari garam, gula, merica dan juga saus tiram. Saus tiram opsional, kalau lagi nggak ada boleh di skip, nggak masalah. Nah, biasa ayam giling tuh kan teksturnya seret padat. Nah, supaya lebih empuk, juicy, biasa anak-anak lebih suka, ini aku tambahkan putih telur, tepung maizena, dan pastinya juga sedikit air. Airnya ini cukup sekitar 1-2 sendok makan ya, jangan kebanyakan. Terus ini kita perlu aduk hingga si teksturnya itu dia mengikat ya, menyatu dan udah nggak basah lagi. Tuh, kalian bisa lihat seperti ini. Kalau kalian resepnya tuh dikira-kira ya, nah airnya juga masukinnya belakangan ya, supaya tahu si konsistensinya tuh seperti apa. Tuh, ini kurang lebih konsistensinya seperti ini. Memang agak sedikit cair, ini tujuannya supaya si dagingnya tuh nggak terlalu seret. Kalau kalian suka yang lebih padat, nggak usah tambah air ya. Oh ya, tahap ini opsional ya. Ini untuk adonan dagingnya aku mau masukin sama sebagian jamur, soun, wortel, dan juga tadi sisa sosis ini bisa kita potong-potong, kita gabungin lagi. Tujuannya juga sama ya, supaya si tekstur dagingnya tuh dia lebih bertekstur. Tapi balik lagi ini opsional, kalau kalian dagingnya nggak mau dicampur apa-apa juga nggak apa-apa. Seperti yang sop matahari biasa dijual di restoran. Sekarang siapkan dadar yang tadi kita udah bikin. Lalu yang paling pertama ini taruh sosis di tengah-tengah dengan sayatan itu dia menghadap ke bawah seperti ini ya. Jadi nanti pada saat dibuka tuh dia menghadap ke atas. Lalu untuk sayur-sayurannya juga sama, ini tinggal kita susun aja ya sesuai selera. Lalu atasnya kita tumpuk dengan adonan daging yang udah kita bikin. Kalau sudah, ini tinggal kita lipat aja, membentuk bulat seperti ini. Lalu supaya bentuknya nggak gepeng, ini tinggal kita balik aja dan kita bentuk ya, supaya dia kayak lebih membentuk mangkok. Lalu ulangi proses ini sampai adonannya habis. Tadi ini kita bikin 5, jadi adonan dagingnya juga kalian langsung bagi 5 aja. Oke, selanjutnya ini kita akan kukus sampai ayamnya tuh dia matang. Jangan lupa kukusan bagian bawahnya tuh diolesin minyak dulu supaya nggak lengket. Untuk kukusnya sekitar 10-15 menit. Kalian bisa cek, yang penting sampai ayamnya ini
matang. Sebelum dibelah bagian atasnya, ini bisa kita diamkan dulu, dinginkan sekitar 5-10 menit juga supaya tidak mudah sobek. Dan kalau sudah, tinggal disajikan dengan kuahnya. Ini si ayamnya lembut, terus juga dikombinasi sama sayur-sayurannya, dia teksturnya jadi lebih rame ya. Pastinya cocok banget dengan konsep makanannya yaitu sup ya, yang menghangatkan. Rasanya juga nggak neko-neko, tapi tetap gurih, on point. Selain itu si kulit pembungkusnya ini ya, kalau udah kena kuah, dia tuh bener-bener lembut ya. Jadi ini si konsep makanannya yang emang sup bening, hangat, itu pastinya pas banget nih dengan ayam yang lembut, terus juga kulitnya dia lembut ya. Rasa si kuah beningnya walaupun kelihatannya polos, tapi tetap begitu diseruput tuh dia aromanya dapet ya, mulai dari bawangnya, daun seledri, pala, dan lain-lain. Jadi pasti ini cocok banget disajikan jadi hidangan spesial. Oh iya, yang nggak boleh ketinggalan untuk dibahas udah pasti penampilannya yang unik dan juga menarik ya. Jadi pastinya anak-anak juga senang, makannya juga lebih lahap. Apalagi ini masaknya juga murah, tetap enak, serta bergizi. Apalagi di sini aku pakai air minum biru yang hemat dan berkualitas. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan jangan lupa ya untuk ikutan giveaway berhadiah 1 set panci. Ini caranya juga gampang banget. Jadi ini aku ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, ini dalam video masak tadi berapa kali aku ambil air minum biru ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa aja hadiah dari program loyalty air minum biru periode 3. Itu gampang banget ya, kalian tinggal tonton ulang kalau nggak tahu. Dan nanti untuk cara menjawabnya, kalian tinggal screenshot video pada saat aku menunjukkan air minum biru di video ini ya. Lalu kalian tinggal post aja di IG story beserta jawabannya. Serta jangan lupa juga follow dan mention Instagram aku Devina Hermawan dan air minum biru. Jangan lupa pakai hashtag biru pilihan baru. Periode giveaway-nya cuma sampai 27 Mei aja, jadi langsung aja selengkapnya cek di kolom deskripsi. Ayo stok air minum biru, makin hemat dan tetap berkualitas. Kalau recook juga jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.